Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Rahman dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan salah satu alat ukur yaitu multimeter. Multimeter merupakan alat ukur multifungsi. Mengapa disebut alat ukur multifungsi? Karena multimeter ini digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik seperti tegangan, arus, dan tahanan. Multimeter juga disebut juga dengan avometer, di mana avo sendiri merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Ampere untuk arus, volt untuk tegangan, dan ohm untuk tahanan. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ada pointer atau jarum. Pointer ini berfungsi untuk menunjukkan angka atau nilai pada skala pengukuran. Nomor 2 ada zero adjuster screw. Berfungsi untuk memutar atau menempatkan jarum agar tepat pada posisi 0 dengan menggunakan obeng minus. Misalnya ketika kita akan mengukur sebuah tahanan, pertama kita akan memutar 0 ohm adjuster knob terlebih dahulu agar jarum tepat pada posisi 0. Namun apabila 0 ohm adjuster knob ini sudah mentok atau tidak bisa digerakkan lagi, sedangkan jarum masih belum tepat di angka 0, misalnya kurang ke kanan, kita gunakan zero adjuster screw ini untuk memutarnya, sehingga jarum nanti bisa tepat di angka 0. Nomor 3 ada range selector knob. Range selector ini berfungsi untuk memilih tingkat macam pengukuran. Misalnya akan mengukur menggunakan selektor DCV atau ACV atau ohmmeter dan sebagainya. Nomor 4 ada skala. Skala ini berfungsi sebagai skala hasil pembacaan pada multimeter yang berisikan nilai-nilai atau angka-angka. Kemudian nomor 5 dan 6 ada tespin hitam dan tespin merah. Kedua tespin ini digunakan ketika melakukan pengukuran dengan cara menempelkan kedua ujungnya ke objek yang akan diukur. Untuk pengukuran arus arah, tespin merah ini dihubungkan pada terminal positif dan tespin hitam pada terminal negatif. Nomor 7, ini ada 0 ohm adjuster knob. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagian ini berfungsi untuk men-set jarum agar tepat pada posisi 0 sebelum melakukan pengukuran tahanan. Seperti itu. Kemudian ini merupakan skala pengukuran multimeter. Pada bagian atas 0 sampai tak hingga merupakan skala untuk pengukuran tahanan. Kemudian yang di bawahnya ada 3 skala 0 sampai 250, 0 sampai 50, 0 sampai 10. Ini merupakan skala untuk pengukuran tegangan dan arus. Kemudian ini range selector knob multimeter. Ada posisi DCV, ACV, ohm, dan DCA. Nah, pembacaan skala ini nanti tergantung pada posisi selektor pada multimeter. Misalnya kita pilih selektor pada posisi DCV 50, maka yang kita baca adalah bagian 0 sampai 50 ini yang tengah. Kemudian bagaimana jika kali 1 ohm, maka yang kita baca yang atas. Skala yang atas ini khusus untuk pembacaan tahanan. Jika kali 1, maka nanti hasilnya dikali 1, dikali 10, dikali 10, dan jika kali 1000, maka juga dikalikan 1000. Kemudian, gimana jika posisi selektor menunjukkan 500 DCV misalnya, sedangkan di sini tidak ada skala yang menunjukkan nilai maksimalnya 500. Kita bisa menggunakan skala yang bagian 0 sampai 50 dengan ketentuan 50 untuk menjadi 500 itu dikalikan 10.
Maka nanti hasil penunjukan jarumnya kita kalikan 10. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengukuran tegangan DC port. Langkah yang pertama itu memutar selektor pada posisi DCV. Ini sesuai dengan kebutuhannya. Nomor 2, menghubungkan tes pin merah ke terminal positif dan tes pin hitam ke terminal negatif. Nomor 3, membaca penunjukan jarum pada skala phase strip A, yang ini tengah ini. Untuk pengukuran DC 10 volt, maka yang dibaca skala bagian atas. Jadi ketika posisi seperti ini, DC V10, yang dibaca bukan yang 0 sampai 10 yang bawah ini, tapi menggunakan skala yang atas dan angkanya tetap 0 sampai 10. Misal, jika seperti ini, jika kita membaca yang bawah, besar nilai yang dihasilkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5 lebih 1 strip berarti 5,2. Namun hasil yang sebenarnya bukan 5,2. Tapi kita lihat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari pengukuran ini yaitu 5 volt. Dan di sini ada pengukuran tegangan AC. Yang pertama, memutar selektor pada posisi ACV. Ini. Dua, menghubungkan tes pin merah dan tes pin hitam ke jaringan listrik. Jaringan listrik yang akan kita atur. Dan nomor 3, membaca penunjukan jarum pada skala phase strip A. Sama seperti tadi, yang ini. Di sini ada catatan. Untuk pengukuran AC 10 volt yang dibaca tetap pada skala 0 sampai 10. Jadi agak berbeda dengan yang posisi DCV tadi. Jika posisi 10 DCV yang dibaca yang atas, skala atas ini. Namun apabila posisi ACV yang dibaca tetap yang bawah, 0 sampai 10. Misal posisi 10 ACV ini menunjukkan angka 8,8 volt. Kemudian di sini ada posisi selektor pada 250 ACV. Berarti hasilnya kita lihat pada posisi 0 sampai 250. Ini berarti hasilnya ini lebih pas strip berarti 220 volt. Itu. Kemudian pengukuran arus DC ampere. Langkah yang pertama memutar selektor pada posisi DCA. Nomor 2, menghubungkan tes pin merah ke terminal positif dan tes pin hitam ke terminal negatif. Nomor 3, membaca penunjukan jarum pada skala phase strip A. Sini selektor menunjukkan angka 0,5 ampere. Kita bisa menggunakan skala pada bagian 0 sampai 50 ampere. Dengan ketentuan 50 untuk menjadi 0,5 itu kan dibagi 100. Maka nanti hasil penunjukannya juga dibagi 100. Di sini jarum menunjukkan angka 40. 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 ampere. Selanjutnya yaitu pengukuran tahanan ohm. Langkah yang pertama memutar selektor pada posisi ohm. Di sini sesuai dengan kebutuhan. Nomor 2, menghubungkan tes pin merah dan tes pin hitam. Jadi saat kita pilih selektor pada posisi ohm dan kedua tes pin dihubungkan, itu jarum akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, untuk melakukan pengukuran tahanan, jarum terlebih dahulu harus ditempatkan pada posisi 0. Untuk menempatkannya, kita bisa memutar bagian 0 ohm adjuster knob ini, bagian kanan sini, sampai posisi jarum menunjuk pada angka 0 pada skala ohm. Dan nomor 3, menghubungkan tes pin merah dan tes pin hitam pada kedua ujung tahanan. Membaca penunjukan jarum pada skala ohm.
seperti yang atas ini. Di sini selektor pada posisi kali 1K. Hasil pembacaannya kita lihat di sini angka 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Berarti 7 dikali 1K sama dengan 7 kilo ohm atau 7.000 ohm. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan multimeter. Yang pertama, apabila tidak mengetahui ukuran besaran listrik yang kita ukur, mulailah dengan posisi selektor atau jangkauan yang paling besar. Misalnya kita akan mengukur tegangan di dalam rumah kita. Biasanya besar tegangannya itu 220 volt. Namun kita belum mengetahui misalnya. Maka untuk keamanan, pilihlah posisi selektor dengan jangkauan yang paling besar. Misal kita mulai dari posisi 1000 volt. Ternyata jarum belum bergerak, maka kita pindah selektor pada posisi yang lebih rendah. Ternyata pada posisi 250 volt sudah bisa bergerak, maka dengan posisi tersebut sudah bisa melakukan pembacaan. Seperti itu. Dan pemilihan selektor ini harus mengetahui juga standar pada tekanan yang kita ukur. Jangan sampai jarum itu bergerak melebihi batas nilai pada selektor yang kita pilih. Nomor 2, selalu membersihkan multimeter dari debu atau kotoran yang menempel. Nomor 3, jangan menempatkan multimeter pada tempat dengan medan magnet kuat. Karena komponen elektronika pada multimeter ini sangat peka terhadap medan magnet. Nomor 4, jangan menempatkan multimeter di tempat yang bergetar, misalnya di engine stand. Nomor 5, menyimpan multimeter pada tempat yang kering, tidak lembab, dan tidak terkena panas terik matahari. Itulah presentasi mengenai multimeter yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.